Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Shalom saudara-saudari sahabatku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Firman Tuhan yang menyapa kita hari ini, hari Selasa tanggal 6 Januari 2026. Tertulis dalam Injil Markus pasal 1 ayat 15. Mari sahabatku kita simak dan renungkan firman Tuhan yang menjadi kekuatan dan inspirasi untuk menjalani hari ini. Demikian. Katanya, waktunya telah genap. Kerajaan Allah sudah dekat. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Ninnado, nunga dapo tikina, nunga songgop harazaon ni debata, paubahamu marohamuna, jala haporse hamuma barita naulii. Demikian firman Tuhan. Sahabat renungan harian saudara-saudariku di dalam nama Tuhan Yesus, waktunya telah genap. Kata waktu adalah terjemahan dari kata kairos, yang maknanya adalah momentum atau kesempatan emas yang tidak dapat lagi ditunda-tunda. Kairos berarti sejarah keselamatan manusia telah mencapai puncaknya. Tuhan sedang mengetuk pintu dan Ia menunggu respon dari kita. Gerakan pertobatan dimulai Yesus dari Galilea dengan memilih baginya murid yang akan dipakainya untuk menunjukkan kehadiran kerajaan Allah. Maka proklamasi Yesus tentang Kairos ini dapat kita maknai dalam 3 perenungan penting. Yang pertama adalah kerajaan Allah yang sudah dekat itu adalah kabar baik. Kita tahu bahwa sebelumnya umat Israel merasa bahwa Allah sudah sangat jauh karena kehidupan pahit yang mereka alami di bawah penjajahan Romawi. Dan juga di dalamnya masa bisu selama 400 tahun tanpa kehadiran Nabi. Di saat itulah Yesus datang membawa pengumuman kerajaan Allah sudah dekat. Pemerintahan Allah bukan soal tempat atau soal geografis, melainkan soal pribadi. Di mana ada Yesus, di situ ada pemerintahan Allah. Penyakit disembuhkan, dosa diampuni, dan belenggu dipatahkan. Dan lewat perenungan yang demikian, kita diajak untuk mengimani bahwa Yesus juga hadir saat ini, di sini, di tengah kehidupan kita, menghadirkan suasana kerajaan Allah. Oleh sebab itu sahabatku semua, yang kedua kita harus memenuhi satu syarat penting, yaitu bertobat. Dengan kata metanoia, berarti ada perubahan pikiran. Mindset kita menjadi sumber dari segala tindakan dan perilaku kita. Ketika kita mengorientasikan hidup kita pada hal-hal duniawi, kemampuan kita termasuk di dalamnya mempercayakan hidup kepada segala sesuatu yang ada di dunia, maka waktunya sekarang bertobat, mengubah mindset dan orientasi hidup kepada jaminan Tuhan. Jadi bukan sekedar merasa sedih atau menyesal atau menangis karena dosa-dosa, tetapi ini adalah putar balik 180 derajat. Jika tadinya kita dengan segala keberadaan kita jadikan sebagai Tuan dan Raja yang mengendalikan hidup kita, sekarang kita turun tahta dan mengizinkan Tuhan yang bertahta mengatur dan memerintah hidup kita. Tanpa pertobatan seperti ini, kita tidak bisa mengalami kuasa kerajaan Allah. Dan yang ketiga sahabatku semua, sebagai syarat kedua adalah percaya kepada Injil. Bertobat saja tidak cukup. Kita harus memilih objek iman yang baru, yaitu Injil atau kabar baik. Percaya bukanlah hanya sebatas pendapat setuju kepada kebenaran Injil secara intelektual, tetapi lebih dari itu, kita diajak untuk menaruh seluruh gerak hidup kita kepada Yesus. Maka sahabatku semua, jangan menunda Kairos yang sedang berlangsung. Hari ini adalah waktu anugerah. Jika Tuhan hadir dan menegur lewat firman-Nya, menegur kekhawatiran kita, ketakutan, dan ketidakpercayaan kita saat ini, responlah sekarang juga. Kairos, kesempatan emas tidak akan pernah datang 2 kali. Inilah waktunya. Jadikan Kristus menjadi pusat yang mengendalikan seluruh hidupmu. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan memberkati.